Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Insya Allah baik-baik aja dong. Amin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu desain penelitian sampai tujuan penelitian dengan mata kuliah metodologi penelitian. Oke, lanjut aja nih. Ada yang tahu nggak sih kita kelompok berapa? Kita ini kelompok 5 yang beranggotakan Afrian Bagus Sagara, Ahmad Rizky Nur Fadilah, Nurlela Safitri, dan yang terakhir Zaineti Septiani Sitio. Nah oke nih, kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu signifikansi. Signifikansi memiliki padan kata berupa arti, makna, cerapan, pemahaman, penerimaan, pengertian, dan sangkutan. Sementara itu, dalam buku metodologi penelitian politik oleh Harrison, dijelaskan bahwa istilah signifikansi dalam bahasa statistik dapat dipahami suatu kemungkinan bahwa hasil dari sampel mungkin ditemukan secara tidak terduga. Nah, yang selanjutnya nih, makna statement tujuan penelitian, yaitu rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Nah, lanjut lagi nih, tujuan penelitian menurut para ahli. Yang pertama, Buckingham, tahun 1974. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Yang kedua, Luke Spirduso dan Silverman tahun 2013 dalam Criswell tahun 2016, yaitu tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Oke, next lagi. Menurut beberapa ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi 3 nih. Yang pertama, eksploratif, yang kedua, verifikasi, yang ketiga, development. Nah, ada lagi nih ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Yang ketiga, memberikan kontribusi. Dan yang keempat, analitis. Lalu, jenis tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian kualitatif, yang kedua ada tujuan penelitian kuantitatif, yang ketiga ada tujuan penelitian metode campuran. Oke, next lagi nih, pengertian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lalu menurut Kriyantono, riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Tahapan dalam penelitian kualitatif itu ada 5. Yang pertama, mengangkat permasalahan. Yang kedua, memunculkan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat, melakukan analisis data. Yang kelima, menjawab pertanyaan penelitian.
Tipe-tipe penelitian kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, yaitu penelitian yang dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, dan terbagi aspek subjektif dari pelaku objek. Yang kedua ada etnografi, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya selanjutnya yang digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Yang ketiga ada case study research, yaitu studi kasus yang meneliti suatu fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat ada grounded teori, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kira dasarnya. Selanjutnya dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Yang kelima ada historical, yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Prosedur penelitian kualitatif. Yang pertama adalah merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua itu mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga menganalisis data. Yang keempat merumuskan hasil studi. Dan yang kelima itu menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Poin-poin penting dalam metode kualitatif. Yang pertama itu penelitian ini tidak terlalu fokus pada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua, penelitian ini tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Yang ketiga, bersifat elaborasi. Yang keempat, objek penelitian dengan tidak tergantung pada pengukuran numerik. Yang kelima itu lebih tidak struktur dibanding penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Creswell yaitu adalah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Creswell yaitu adalah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang paling sentral dalam penelitian ini karena ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif metode survei. Metode survei merupakan satu bentuk penelitian kuantitatif karena hasil yang digunakan metode ini cenderung digunakan untuk proses generalisasi. Ada dua jenis yaitu survei cross-sectional, yaitu survei yang merupakan survei observasi yang dapat digunakan oleh peneliti pada suatu situasi di mana peneliti ingin mengumpulkan data pada waktu tertentu dengan berbagai variabel. Lalu ada juga survei longitudinal, yaitu survei yang sebenarnya juga termasuk pada survei observasi, namun memiliki durasi waktu yang cukup lama dibanding survei cross-sectional. Bukan hanya berbeda dari durasi waktu, mereka memang dibutuhkan tahapan untuk melihat adanya perubahan perilaku responden dan sekaligus mendalami proses berpikir. Lama pelaksanaan penelitian ini bisa memakan waktu beberapa hari, bulan, hingga tahunan. Penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dapat dilakukan peneliti untuk mengungkap pengaruh atas pemberian perlakuan secara terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan lainnya. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas ini, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya. Bentuk-bentuk penelitian kuantitatif, yaitu ada pre-experimental design. Ada 3 macam bagian pada desain penelitian ini, yaitu ada shoot case study. Jenis ini terdapat satu kelompok yang diberi perlakukan, lalu dilihat hasil dari perlakuan tersebut. Pada bagian ini, variabel independen diberi perlakuan dan variabel dependen merupakan hasilnya. Yang kedua ada one group pretest post-test design. Perbedaan jenis ini dengan sebelumnya terdapat pada pretest yang dilakukan sebelum dilakukan perlakukan. Yang ketiga ada intake group comparison. Penelitian yang menggunakan desain ini biasanya dapat dilakukan pada suatu kelompok dengan membagi kelompok menjadi 2 bagian. Satu kelompok diberi perlakuan dan yang lain tidak. Bagian selanjutnya ada true experimental design. Pada jenis ini peneliti diberikan kesempatan untuk melakukan kontrol pada semua variabel
luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri khususnya, sampel diambil secara random baik itu sampel eksperimen maupun untuk sampel kontrol. Jenis terbagi dua yaitu ada post-test only control design. Jenis ini memiliki dua kelompok melalui pemilihan secara random dengan pemberian perlakuan pada kelompok pertama atau kelompok eksperimen namun tidak pada kelompok kedua. Pengaruh atas perlakuan akan ditemukan setelah dilakukan perbandingan. Biasanya juga diukur tingkat signifikansi dari pengaruh pemberian perlakuan. Jenis selanjutnya ada pretest group design. Jenis ini memiliki dua kelompok melalui pilihan random, lalu dilakukan pretest di awal untuk melihat perbedaan awal. Hasil yang baik di antara kedua kelompok tersebut tidak terjadi perbedaan jauh pada nilai pretestnya, agar dapat dilihat perbedaan pada hasil setelah pemberian perlakuan. Penelitian mixed methods merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Menurut Creswell, mixed method ialah pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Menurut Jones dan Christensen, mixed method merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Konsep penelitian mixed methods ada 3, yaitu pertama, ketika mempunyai data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian ketimbang hanya dari satu. Kedua, desain yang baik untuk digunakan jika untuk membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, mixed method juga bisa dilakukan ketika satu jenis penelitian tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu lebih memahami isu penelitian dengan triangulasikan data kualitatif yang berupa perincian-perincian deskriptif dengan data kuantitatif yang berupa angka-angka, dan mendapatkan hasil-hasil statistik kuantitatif dari suatu sampel tertentu, kemudian menindaklanjutinya dengan mengobservasi atau mewawancarai sejumlah individu guna memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistik yang sudah didapatkan. Lalu mengeksplorasi suatu pandangan partisipan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan sampel yang luas. Petunjuk dalam menyusun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, jenis rancangan metode. Keempat, rasionalisasi. Kelima, karakteristik tujuan penelitian kualitatif. Keenam, karakteristik tujuan penelitian kuantitatif. Ketujuh, pertimbangan informasi-informasi tambahan. Ciri-ciri atau karakteristik mixed method. Creswell. Yang pertama, provide a rationale for design. Peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran. Kedua, include collecting kuantitatif dan kualitatif data, yaitu metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Ketiga, consider priority. Prioritasnya adalah bahwa dalam desain metode campuran, peneliti lebih menekankan pada satu jenis data daripada jenis data lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Keempat, consider sequence. Kemungkinan pengurutan dalam pengumpulan data pada metode penelitian kombinasi yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Lalu data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif, dan data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif. Kelima, match the data analysis to design. Analisis data pada penelitian kombinasi harus disesuaikan dengan model penelitian kombinasi yang dipilih. Keenam, diagram the procedure. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data. Model penelitian mixed method. The convergent parallel design. Metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang. 50% metode kuantitatif dan 50% metode kualitatif. Langkah-langkah penelitian campuran model convergent paralel diantaranya yaitu kedua kelompok data yang sudah dianalisis selanjutnya dianalisis lagi dengan meta-analisis. Analisis data hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari hubungan satu data dengan data yang lain sehingga didapatkan kedua data tersebut.
saling memperkuat, memperlemah, atau bertentangan. Di gambar sudah ada ya, dilihat. Desain penelitian campuran model convergent paralel desain dapat digambarkan melalui gambar berikut. Nah, itu gambarnya guys. Lanjut. The explanatory sequential design. Desain diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif. Desain penelitian campuran model explanatory sequential design dapat digambarkan melalui gambar berikut. Nah, ini nih gambarnya guys, silahkan dilihat. Langkah-langkah penelitian campuran model sequential explanatory. Nah, A. Metode kuantitatif. Pertama, menentukan masalah. Masalah adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam kutip, Dasein dan Das Solem. Yang kedua, landasan teori dan hipotesis. Itu ada dua teori yang relevan dan hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hipotesis tersebut selanjutnya dibuktikan kebenarannya berdasarkan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat, hasil pengujian hipotesis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan narasi singkat. Penyajian data meliputi deskripsi data kuantitatif, nilai setiap variabel, setiap indikator, bahkan setiap butir instrumen. B. Metode kualitatif. Penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Yang pertama itu penentuan sumber data agar dapat memberi informasi untuk melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh pada penelitian tahap 1. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi diharapkan akan diperoleh data kualitatif yang kredibel untuk melengkapi data kuantitatif. Yang ketiga, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua data yang sejenis sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Yang keempat, kesimpulan hasil penelitian. Membuat laporan penelitian yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan memberikan saran. Lanjut, kelebihan mixed methods. Yang pertama, menghasilkan fakta yang lebih komprehensif. Yang kedua, menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi. Yang keempat, mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Yang kelima, praktis. Selanjutnya, kekurangan mixed methods. Yang pertama, kurang ketat menerapkan prosedur yang ada. Yang kedua, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Thanks semuanya. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.